Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita hari ini? Amin. Semuanya dengan semangat dan bersukacita oleh karena kebaikan yang boleh kita terima dari Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, saat ini adalah waktunya kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau datang ke baiknya dengan ucapan syukur kita semua. Kita mau katakan dalam pujian kita, datanglah ke baiknya. Kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Kamu harus serius untuk datang bersyukur kepada Allah kita. Di pelatarannya kita harus bersukacita. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai Tuhan, katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia. Katakan sekali lagi pujian ini dengan semangat dan bersukacita. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, katakan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat Tuhan untuk bangkit diri, kita akan mengangkat pengakuan iman rasuli bersama orang kudus. Kita mengangkat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih tetap bangkit diri. Kita akan masuk dalam pelatarannya Tuhan. Kita mau katakan bahwa hari inilah hari Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Hari ini masuklah jiwa untuk menantikan, mendekat kepada-Mu. Syukurmu kepada Tuhan, bahwa saat ini benar-benar Engkau rindu kepadanya, dan sehingga menyanyikan pujian ini bermanfaat. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan hari ini, bahwa selama seminggu ini Engkau telah turut rindu, sangat rindu datang ke pelataran. Bahwa saat ini kita mau menantikan pelataran Yesus. Segala persoalan yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan kerinduan kami yang besar kepada-Mu yang Allah. Haleluya Yesus.
Kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, inilah ungkapan dari hati kami semua Tuhan. Bahwa kami rindu datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan menantikan dan mendekat kepadamu ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus oleh karena anugerah-Mu, oleh karena penyertaan-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, berkati acara kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan yang kami agungkan. Berotoritaslah Engkau di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Segala kuasa yang mengganggu ibadah kami ini Tuhan. Kami mau tengking, kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu turun mencurahkan setiap kami Bapa. Untuk kami boleh semangat memuji Engkau ya Allah. Berkati setiap kami juga yang sudah mengambil bagian Bapa. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi. Supaya kami tatkala kami diam duduk mendengar Tuhan. Itu boleh kami simpan dan kami boleh melakukan setiap firman yang boleh diperkatakan. Berterima sekali lagi Engkau di tengah-tengah kami ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mau naikkan pujian kita sekali lagi. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Masri. Kita menaikkan pujian, Ku hidup bagimu.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dari Markus 16 ayat yang ke-16. Sekali lagi saya mengundang untuk berdiri. Kita membaca bersama-sama. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekali lagi, siapa yang percaya tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan tidak asing lagi bagi kita. Dan juga di tempat ini, saya tidak membawa kita untuk mendiskusikan bentuk-bentuk baptisan. Saat saya mengatakan baptisan, artinya saya sedang berbicara tentang apa yang sedang kita anut. Ya, saya tidak mau menjelaskan yang lain, tetapi apa yang dipercaya oleh Gereja Kemah Injil Indonesia. Makanya saya tidak katakan baptis dewasa, baptis kecil, dan baptisan air. Yang jelas adalah baptisan. Ya. Makna baptisan itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mengapa di situ dikatakan penting? Karena siapa yang percaya dan dibaptis, dikatakan apa di situ? Akan selamat. Ya, ini firman Tuhan yang berkata, bukan Pak Pendeta Masri, tetapi siapa yang percaya dibaptis, dia akan selamat. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah hampir setengah tahun ini saya membimbing mereka supaya mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan menjadi anak yang taat. Supaya menjadi harapan orang tua, harapan gereja, harapan bangsa dan negara, terlebih Tuhan yang dimuliakan. Salah satu langkah yang harus kita lakukan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah baptisan. Karena baptisan merupakan wujud dari sikap pertobatan. Setelah kita percaya dan bertobat, dan untuk membuktikan hal itu, langkah berikutnya itu adalah harus ada pertobatan. Hal ini akan menolong kita untuk hidup bagi Tuhan. Saya garis bawahi kalimat ini adalah menolong kita untuk hidup bagi Tuhan. Waktu kecil, sebagai orang tua kita menyerahkan anak itu yang Tuhan titipkan kepada kita supaya kita mendidik dia dalam kasih setia Tuhan. Tadi dikatakan bertanggung jawab mendidik menjadi teladan iman sampai dia mengambil komitmen. Nah, hari ini ada 4 anak kita yang sudah mengambil komitmen. Bukan berarti tanggung jawab orang tua sudah lepas, tidak. Tetapi mereka sudah punya pendirian. Mereka bukan lagi seperti anak yang kita atur, maksudnya untuk kita manja-manjakan. Kadang-kadang ini adalah kelemahan kita sebagai orang tua yang punya anak ini. Kita masih berpikir bahwa anak kita itu seperti anak yang masih lucu gitu ya. Kita akan merawat dia, kita akan memperhatikan dia seperti dia yang masih bayi. Sebenarnya dia sudah dewasa, dia sudah risih. Kenapa? Ya karena dia sudah punya dunia sendiri. Saya belajar dari, kalau saya menceritakan anak orang kan ya saya tidak paham, tapi saya belajar dari anak saya. Waktu dia umur masih kecil dan sampai dia umur 10 tahun ini, saya katakan ke ibu adalah usia yang sangat tepat bagi kita untuk mendekatkan diri, membentuk satu pola dalam hidupnya, supaya pola itu terbentuk dengan baik dan apa yang kita harapkan ke depan akan terwujud. Nah, kalau sudah lewat daripada itu, dia sudah punya pola sendiri, kita akan membentuknya akan susah. Kalau saudara punya bunga,
saudara waktu dia mau mulai bertumbuh, saudara rawat apa bentuk dia, lingkar-lingkarnya bagaimana, masih bisa. Tapi kalau dia sudah tua, saudara coba tarik dahannya, kemungkinan besar dia akan patah. Karena dia sudah punya pola. Nah saudara, saya katakan kepada istri saya, ini adalah momen yang sangat baik untuk menyatakan sesuatu, membuktikan sesuatu, menjadi teladan bagi anak kita supaya kelak dia punya pola yang baik. Sudah dia mulai dewasa, kami memperlakukan dia seperti dia masih kecil. Kami katakan, anak kami masih lucu dan kecil, tapi dia katakan aku sudah dewasa. Apa buktinya? Dia bisa cuci piring, dia bisa goreng nasi sendiri. Saya bilang, oh bisa juga ya. Ayo bang, kita pergi jalan. Udahlah, mama papa aja pergilah. Ayo kita ke sana. Udah, bapak mama aja pergi. Dulunya kalau kita mau jalan, kita katakan ikut. Kita hanya sembunyi-sembunyi, kalau dia dengar bunyi motor, ikut. Tapi sekarang dia bilang, pokoknya bapak datang bawa apa nanti minum lah, bawa permen lah. Dia sudah punya dunianya. Bukan berarti dia tidak sayang kepada kita, tapi kita harus tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang tua yang mempunyai anak yang akan dibaptis pada hari ini, bahwa anak kita itu sudah dewasa. Tanggung jawab kita karena dia sudah punya pola, dan tentu kita punya cara untuk mendidik dia. Dan punya kode juga. Mungkin kalau dia sudah mulai nakal, saudara akan kasih kode aja, ting, dia kata, oh mama saya melarang. Oh bapak saya melarang. Tidak perlu lagi kita pakai tongkat, pakai kayu, pakai kursi. Tapi dia sudah tahu kalau bapak saya, mama saya sedang tidak senang. Karena dia sudah besar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab kita sudah membawa mereka sampai hari ini. Dan ke depan ini mereka punya suatu kehidupan yang lebih lagi dan bertanggung jawab akan kehidupannya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan menolong mereka untuk membuktikan diri mereka kepada Tuhan. Tujuan firman Tuhan ini adalah supaya mereka mengerti pentingnya baptisan bagi pertumbuhan rohani. Dan juga merupakan suatu langkah ketaatan kepada Tuhan. Berarti kalau mereka sudah menyatakan komitmen, mereka harus ada langkah ke depan, bukan hanya di tempat saja. Tapi mereka sudah mulai melangkah dan mulai melangkah. Baptisan adalah langkah berikut yang paling penting dalam ajaran kekristenan setelah keselamatan. Mereka sudah bertobat, percaya, dan dibaptis. Tadi dikatakan pasti selamat. Setiap orang percaya perlu mengalami baptisan, karena ini merupakan satu teladan yang baik untuk kita kerjakan dalam mengiringi akan Tuhan. Dalam baptisan kita mengidentifikasi diri kita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan melalui baptisan kita menyatakan diri kita mati terhadap dosa dan bangkit dalam Kristus Yesus. Ya ini kita harapkan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, supaya mengerti tentang pentingnya baptisan ini. Nah, menjadi perenungan bagi kita adalah mengapa baptisan itu penting. Dalam Matius pasal 29 ayat 28 ayat 19 itu tentang amanat agung. Merupakan perintah, dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah satu perintah bahwa kita harus melakukan tersebut. Hal tersebut yaitu apa? Di sini dikatakan perintahnya adalah untuk pergi, untuk menyatakan berita keselamatan itu setelah mereka percaya. Di situ dikatakan mereka harus dibaptis. Untuk jenjang lebih lagi supaya mereka lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan yang kedua dikatakan menyatakan hati nurani yang bersih. Saya banyak membimbing mereka tentang pengenalan akan dosa. Dosa-dosa apa yang saudara sudah lakukan.
terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap teman-teman dan lain sebagainya. Dan saya sangat bersyukur mereka sangat terbuka, dan saya bersyukur mereka mempunyai satu komitmen dan mau berubah. Karena mereka mengambil satu komitmen, mau berubah, mau menjadi lebih baik lagi, hari ini hal itu akan dibuktikan di hadapan jemaat dan hamba Tuhan. Dan seandainya mereka lalai dalam menepati janji mereka kepada Tuhan, adalah kewajiban kita untuk mengingat mereka. Untuk menasehati mereka supaya mereka mengingat lagi apa yang sudah mereka katakan di hadapan jemaat dan di hadapan hamba Tuhan saat mereka sedang dibimbing. Oleh karena itu, membuktikan hati nurani yang bersih. Makanya perlu waktu yang panjang untuk bertatap muka kepada mereka supaya mereka dapat berdiskusi lebih banyak lagi. Akan hal-hal yang mereka belum pahami supaya mereka dapat memahaminya lebih lanjut. Yang ketiga di sini mengatakan mengikuti teladan Yesus. Yesus dipersembahkan, kemudian ia dibaptis. Lalu orang katakan cara baptis yang bagaimana? Tapi yang menarik di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, teladan Tuhan Yesus kita harus membaptis, yaitu dikatakan baptisan selam. Lalu orang mengatakan kalau baptisan selam mengikuti teladan Tuhan harus baptis di Sungai Yordan dong gitu. Tapi waktu sida-sida Ethiopia percaya, mereka tidak ke Sungai Yordan, mereka cari sungai terdekat dan untuk dibaptis. Artinya intinya di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, makna daripada baptisan itu bukanlah di tempat yang Tuhan pernah lalui, yaitu di Sungai Yordan, tetapi intinya bahwa dia sedang ditenggelamkan, mati terhadap dosa, lalu dia bangkit kembali dengan suatu kehidupan yang baru, disitulah dia memulai suatu kehidupan yang baru. Saat Yesus dibaptis, terbukalah surga untuk melihat dan Roh Kudus turun ke atasnya dan suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita berharap anak kita juga demikian, pintu surga terbuka untuk melihat mereka, untuk melihat kehidupan dan masa depan mereka, sehingga mereka menjadi anak yang bercahaya di kemudian hari. Baptisan melambangkan penanggalan manusia lama. Dan di sini katakan pembersihan dari dosa melalui baptisan. Tubuh dosa kita ditinggalkan. Menanggalkan manusia lama. Kenapa dikatakan manusia lama? Yaitu manusia saat kita masih hidup di dalam kegelapan. Saya selalu ingatkan kepada mereka, saat saudara sudah mengambil komitmen, saudara harus belajar untuk suatu kehidupan yang baru. Sebagai tanda bahwa saudara benar-benar percaya dan mau berubah. Untuk menuju satu perubahan tentu tidaklah mudah. Tantangan demi tantangan itu banyak. Mungkin juga ocehan-ocehan dan ledekan orang untuk melemahkan iman kita. Tapi satu hal yang pasti, saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk terus berubah dan terus berubah. Dikatakan bahwa meninggalkan manusia lama kita dan hidup dalam suatu kehidupan yang baru. Dan yang kelima itu merupakan pengakuan kita secara umum mengenai apa yang terjadi dalam diri kita. Apa yang terjadi dalam diri kita, kita harus nyatakan bahwa kita itu sudah berubah. Puji Tuhan ada orang tua kita di sini yang mengantar anak-anak kita untuk mau berubah dan mengambil komitmen. Seandainya mereka lalai dalam menepati janji itu, ingat. Kamu sudah dewasa, kamu sudah punya pendirian, dan kamu harus pegang teguh akan hal itu.
Tugas kita sebagai orang tua saat ini adalah mengingatkan mereka. Terus mengingatkan mereka. Sambil kita memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Pengakuan secara umum, apa yang harus kita akui? Baptisan merupakan pengakuan kita kepada siapa? Surga. Apa yang kita katakan kepada surga? Bahwa kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Saat kita menerima baptisan, saat kita menjalani baptisan tersebut, ini merupakan pengakuan kita bahwa surga itu ada. Dalam hal apa? Bahwa kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan juga kita buktikan kepada gereja. Apa yang harus kita buktikan kepada gereja? Bahwa kita adalah bagian daripada gereja tersebut. Bukan kita datang baru kita ada di gereja ini dan dibaptis dan kita pergi lagi. Tapi saudara sudah berkomitmen ada di gereja ini, bertumbuh di tempat ini. Dan ini merupakan pengakuan iman kita bahwa kita setia kepada gereja. Dan juga pengakuan kita kepada dunia bagaimana? Bahwa kita tidak lagi berhubungan dengan manusia lama kita. Saya sudah dibaptis dan saya tinggalkan masa laluku. Masa lalu biarlah jadi kenangan bagi kita. Jangan lagi berteman dengan dia. Kalau itu membuat kita tidak bertumbuh. Pergaulan-pergaulan buruk yang ada. Oleh karena itu kita katakan kepada dunia. Kata Paulus, adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita harus buktikan kepada dunia saat kita dibaptis, kita katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang walaupun kaki kita masih menginjak dunia ini, yang penuh dengan tantangan dan cobaan, tetapi kita memancarkan, menghidupi kehidupan Kristus itu. Saya selalu tegaskan bahwa menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita. Katakan kepada dunia bahwa aku adalah pengikutnya Kristus. Kalau kita katakan pengikutnya Kristus, lalu kita tidak memancarkan kehidupannya Kristus, apa kata dunia gitu ya. Tidak ada bedanya kita dengan orang-orang dunia yang tidak bertuhan. Baptisan merupakan pengakuan kita kepada surga, kepada gereja dan kepada dunia bahwa kita mengalami satu perubahan. Kepada iblis, apa yang harus kita akui? Kita katakan kita telah pindah ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah, dan musuh yang telah kita kalahkan itu adalah iblis. Kita sudah kalahkan iblis. Ingat pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita dibaptis, artinya iblis dikalahkan. Kalau iblis sudah dikalahkan, jangan lagi mau diintimidasi oleh si iblis. Iblis dia pintar, orang katakan dia penipu ulung. Dia dikatakan dalam firman Tuhan itu dia seperti singa yang sedang mengaum-ngaum, mencari mangsanya saat mangsanya itu lemah. Saat kita kuat baca firman Tuhan, saat kita kuat memuji Tuhan, dia katakan tunggu dulu ada saatnya. Saat kita sudah lemah, lah inilah waktunya. Tapi kalau dia mencobai kita, menerkam kita saat kita kuat, dia akan kecapean. Saya menggambarkannya seperti singa yang sedang mengejar rusa di padang gurun, padang belantara. Dia akan pelan-pelan, dia tidak harus lari dari jauh, tapi dia pelan-pelan jongkok-jongkok. Saat rusa itu lengah sedikit, tunduk, saat itulah dia terkam. Tapi kalau dia mengangkat kepalanya dan rusa itu melihat, dia akan menguras tenaga untuk mengejar. Kemungkinan besar tidak akan bisa terkejar. Makanya iblis juga demikian. Saat kita sudah mulai murung merenung di rumahnya, dia datang. Ada apakah denganmu?
Saat sudah krisis di rumah, kamu susah-susah, jangan pikir-pikir, cobalah melangkah. Suami sudah mulai, mungkin penghasilannya sudah mulai sedikit, sudah mulai tumbuh sesuatu. Istri sudah mulai, mungkin sudah mulai capek untuk masak, suami sudah mulai ngomong sesuatu. Anak-anak mencari kelemahan orang tua, saat orang tua lengah dan tidur, saat itulah dia pergi untuk melakukan sesuatu dan dengan berbagai alasan. Saya ada ini, ada teman ini, dan lain sebagainya. Itu adalah strategi iblis untuk menerkam kita. Ingat, baptisan merupakan pengakuan iman kita bahwa iblis sudah dikalahkan. Ada amin? Kalau iblis sudah dikalahkan, kalau iblis sudah mulai coba-coba, kamu sudah KO, tidak ada lagi giginya, dia hanya teriak. Taringnya, kukunya sudah dipotong, dia hanya suaranya saja. Taringnya sudah dipotong, tidak bisa menggigit lagi, dia hanya mencoba dan mencoba. Saya garis bawahi kalimat ini adalah dia hanya merayu dan merayu. Yang bertindak itu adalah kita. Tentu kita katakan, ya inilah nasibku. Ya inilah garis tanganku. Mungkin penyakit tidak kunjung sembuh, katakan, oh coba kamu ke sana. Hanya ditiup-tiup sudah jadi katanya. Kita katakan, oh sudah mulai. Tidak usah kerja, pergi saja, lakukan ini, kamu akan bisa kaya. Mungkin saya pernah jelaskan. Saya pulang dari satu pelayanan dan saya pergi ke satu tempat keramaian. Ada orang yang dia katakan, siapa yang mau kaya? Ini adalah obat, ini adalah sesuatu dibungkus dengan kain merah, bikin di pinggang, dia akan menjadi kaya. Ataupun dia akan menjadi cantik, dia akan dikejar-kejar oleh wanita atau dikejar oleh laki-laki. Saya membayangkan gini ya. Kalau benda itu bisa bikin kaya, ngapain dia teriak-teriak di tengah siang bolong gitu kan? Ayo, 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 ayo. Tapi saya melihat di situ orang yang berdasi, ada juga orang yang berjas. Mau beli itu, saya bilang, sudah kurangkah harga jasnya? Sehingga mau membeli kepada orang yang tidak bisa dipercaya, tapi itulah dunia sekarang. Iblis dia pintar sekali karena orang mau yang instan. Kalau kita pakai logika akal sehat kita, bekerja dapat duit, usaha dapat duit. Ngapain kita ikat di pinggang, uangnya bisa melahirkan. Bikin di bantal, nanti bantal kapuknya bisa jadi uang. Dari mana ceritanya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Iblis sudah dikalahkan. Jangan lagi mau diintimidasi oleh iblis. Saat kita mau mulai pelayanan dikatakan, waduh kamu belum beres. Kamu tidak ada sekolahnya. Kamu tidak bisa apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tidak sekolah tinggi-tinggi, dia hanya mengembalakan kambing domba. Bisa menjadi pegawai di pemerintahan. Dia tidak sekolah. Tapi saat dia mengiringi Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan sudah memilih dan Tuhan menempatkan dia untuk menjadi orang yang hebat. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang mampu menutupinya. Ingat, kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi kita, tidak ada seorang pun yang mampu menutupinya bagi kita. Iblis, dia hanya mencoba dan mencoba. Tidak ada lagi kuasanya. Karena kita harus katakan kepada dunia bahwa kita telah pindah kepada kerajaan Allah. Musuh kita, iblis, sudah dikalahkan. Nah saudara, ini adalah harus kita ingatkan dalam kehidupan kita bahwa kita, baptisan merupakan pengakuan iman kita kepada surga, gereja, dunia, dan iblis. Kita sudah pindah. Apa artinya baptisan? Baptisan itu artinya, kata bahasa Yunani itu adalah baptiso, yang artinya menutupi seluruh tubuhnya dengan satu cairan.
Itu tentu kita katakan air. Yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam cairan, kemudian mengeluarkannya diangkat. Baptiso juga berarti basah seluruh tubuhnya. Artinya tidak perlu didiskusikan lagi. Kalau namanya baptisan harus ditenggelamkan dan diangkat. Ini adalah firman Tuhan. Mungkin ada cara-cara yang lain tapi inilah penting. Kapan itu dilakukan? Di situ dikatakan saat dia mengaku dan percaya mengaku dengan mulutnya, saat itulah dia akan dibaptis. Ingat saya garis bawahi kalimat ini bahwa saat dia percaya mengaku dengan mulutnya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itulah dia harus dan menerima baptisan tersebut. Kapan itu terjadi? Saat dia sudah mulai dewasa. Inilah arti kata dari baptisan. Apa syaratnya supaya seseorang itu dibaptis? Harus dia menyatakan pertobatannya. Saya dan istri sudah membimbing anak-anak kita supaya mereka membuktikan pertobatan mereka. Kadang kami didik mereka dengan keras, saya pikir mereka tidak mau datang lagi. Tapi saya pikir memang mereka punya kerinduan, tapi mereka punya suatu sifat yang memang iblis gunakan itu. Supaya mereka menjauh daripada gereja dan menjauh daripada anak-anak Tuhan. Makanya kadang-kadang kami tegas kepada mereka dan kami ingatkan mereka, akhirnya mereka benar-benar membuktikan pertobatan mereka. Puji Tuhan. Dan kita harus terus ingatkan dan terus ingatkan mereka. Syarat seseorang yang akan dibaptis itu dia harus membuktikan pertobatannya. Yang kedua adalah mereka harus siap dibimbing. Kami tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan mereka, membimbing mereka. Dan kemudian adalah ketetapan hati. Setelah kita membimbing mereka, mereka sudah membuktikan pertobatan mereka, kita tanya, udah siap belum? Dipaksa mama papa atau belum? Atau dipaksa mama bapak atau tidak? Atau ini adalah kemauanmu? Lalu mereka mengatakan, ya saya memang mau dibaptis, bukan dipaksa papa, bukan dipaksa mama. Mungkin mamanya bilang kalau kamu tidak baptis tidak dikasih HP kamu nanti. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang mereka mempunyai satu ketetapan hati dan mereka membuktikan bahwa mereka dewasa. Itu adalah sebagai syarat bahwa mereka siap menerima baptisan tersebut. Sebagai penutup bagi kita adalah, jadi baptisan merupakan pengakuan kita kepada surga bahwa kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan gereja, bahwa kita adalah bagian daripada gereja. Bagaimana dengan dunia, kita katakan bahwa adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan iblis sudah dikalahkan. Terpujilah Tuhan, kita doakan supaya baptisan dan juga yang belum mengerti sudah mengerti, dan yang akan mau dibaptis juga sudah mengerti akan hal ini dan tidak mengeraskan hatinya. Bahwa dia harus punya satu pengakuan bahwa dia memang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan akan menerima baptisan tersebut. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang dahsyat. Engkau ajaib luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami tentang makna penting daripada baptisan itu. Dan secara khusus kami bersyukur kepada keempat anak-anak kami yang sudah memberi diri pengakuan iman mereka dan mereka siap untuk berubah. Oleh karena itu kau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memampukan mereka untuk menjalani hari-hari mereka ke depan ini. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ajarlah kami untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman ini. Haleluya. Amin. Biarlah apa yang hari ini kita pelajari mengenai baptisan itu boleh mengingatkan kita lagi akan keselamatan yang boleh kita terima, dan satu adalah pertobatan yang boleh harus kita jalankan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau membaca dari 2 Korintus 9 ayat 12.
2 Korintus 9 ayat 12, demikian firman Tuhan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mau katakan dalam pujian kita, tiada terukur besar kasih setiamu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur kami sudah menerima berkat Tuhan yang lewat hamba-Mu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami tentang baptisan ya Tuhan. Kiranya semua yang hadir dapat mengerti dan dapat menerima dan dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan. Khususnya untuk anak-anak kami yang akan dibaptis nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan ubahkan
dengan luar biasa ya Tuhan, supaya anak-anak ini menjadi bertumbuh dewasa di dalam iman dan pertumbuhan tubuhnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati secara luar biasa untuk anak-anak-Mu ini. Anak-anak-Mu sudah berjanji juga dan menyerahkan diri untuk melakukan tugas kedewasaan ini, berserah kepada Tuhan, dapat melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan, berkati. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga pakai dengan luar biasa Tuhan. Tuhan berkati di dalam setiap kesehatannya, berkati di dalam setiap pelayanannya, berkati di dalam setiap keluarga rumah tangganya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mempercukupkan segala keperluan kebutuhan hamba-Mu tempat ini ya Tuhan. Kami hanya memohon berserah kepada-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu ini, kiranya Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu seluruhnya Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam setiap kesehatannya, berkati di dalam setiap rumah tangganya, berkati di dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang masih proses dalam penyembuhan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jama dengan luar biasa, khususnya untuk Pak Trimariono, Bapak Theo, dan juga Grace Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan juga teringat oleh orang tua Nobel, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Reva yang sudah dipersembahkannya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan Reva ini dengan luar biasa. Biarlah kelak nanti dewasa menjadi pelayan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai dengan luar biasa ya Bapa. Dan kedua orang tuanya juga Tuhan pimpin, Tuhan berkati supaya dapat memberikan teladan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini juga membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang rindu akan pasangan hidup ya Tuhan. Kiranya Tuhan pertemukan pasangan hidup yang seiman dan yang sepadan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya dan indah ke depannya Tuhan. Tuhan, dan kami juga berdoa untuk perayaan Natal Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan memberkati panitia Natal yang sudah terpilih Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah panitia ini berikan kemuliaan bagi nama-Mu, apa yang direncanakan untuk perayaan Natal nanti Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Dan juga Tuhan berkati untuk perayaan sekolah minggu juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya untuk ibu yang selalu akan membimbing anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga pakai dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, dan kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Kami berdoa pada tanggal 26 nanti Tuhan, untuk anak kami Kris yang akan
melakukan pemberkatan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berikan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berkati di dalam setiap kesehatannya, khususnya Krisni dan Alfred Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan juga Tuhan memberkatinya di dalam rencana pemberkatan ini Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, acara yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari pemberkatan juga nanti dari resepsinya Tuhan kami serahkan. Biarlah Tuhan yang akan berikan pertolongan. Tuhan akan berikan berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh tercukupkan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati cuaca Tuhan, kiranya biarlah Tuhan berikan cuaca yang baik Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari tingkat tertinggi hingga terendah sekalipun Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini kiranya Tuhan memberkati, supaya semuanya boleh berjalan dengan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya untuk penanganan virus corona ya Tuhan, yang masih ada di dalam sekitar kami, di bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan mengusirnya, Tuhan yang biarlah semuanya ini boleh berlalu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para medis Tuhan, para perawat, relawan, dokter yang selalu beradaptasi dengan virus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah para dokter, para perawat, relawan ini dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan, sehingga dapat membantu orang-orang yang terpapar, yang terkena virus ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan juga Tuhan berikan pemulihan dan nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dan satu lagi kami Tuhan serahkan persembahan yang sudah dijalankan ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, biarlah persembahan ini menjadi berkat yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau naikkan pujian ini, sungguh indah. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit diri. Kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Bahwa Dia adalah sahabat yang terdekat kepada kita. Kemanakah aku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa,
persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber dunia, seluruh makhluk Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat, silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.